Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya Vika Milenia dalam acara Talkshow Inspiratif HTV. Kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita bersama narasumber kita hari ini, yaitu Mbak Ovi. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu video yang satu ini. Profifa Juniandar, wanita asal kampung Cisiih, Desa Siturgen, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, berhasil sembuh dari kanker tulang. Perjuangan keras yang dilalui, akhirnya Ovi dapat membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan sebuah halangan untuk terus berkarya. Seperti apa pencapaian Ovi saat ini, saksikan hanya di Talkshow Inspiratif HTV. Nah pemirsa, itu dia beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Mbak Ovi ketika di rumah. Nah kalau boleh tahu nih Mbak, apa sih yang menjadi motivasi Mbak Ovi sehingga Mbak Ovi mau bangkit dan mau berkarya lagi gitu? Motivasi dari diri Ovi sendiri sih, yang bisa bikin Ovi bangkit itu sebenarnya yang pertama karena Ovi punya keinginan. Ovi punya keinginan setelah sembuh, Ovi pengen beraktivitas seperti kembali lagi seperti pada umumnya gitu, seperti teman-teman pada umumnya di luar sana gitu. Ovi pengen sekolah lagi, melanjutkan sekolah gitu. Terus Ovi pengen kuliah, ada keinginan buat kuliah juga. Terus Ovi pengen lebih menggarap apa yang Ovi pengen. Berkat orang tua juga, berkat doa orang tua juga, terus berkat doa keluarga juga, Ovi bisa sehat. Makanya itu salah satu yang bikin Ovi nggak boleh lemah. Ovi udah banyak banget ngabisin waktu dan tenaga orang tua. Sampai kapan gitu kan Ovi harus ngabisin waktu mereka cuma buat ngurusin Ovi. Nah dari situ makanya Ovi punya keinginan dalam diri Ovi sendiri kalau Ovi harus bangkit. Kalau Ovi setelah sembuh harus bisa melakukan aktivitas yang kalau bisa sih belum tentu orang bisa gitu. Oke, karya dan event apa saja yang pernah Mbak Ovi ikuti? Kalau karya, sebenarnya karena memang aku sekolah di fashion, jadi kan lebih ke praktek gitu ya. Jadi mungkin setiap semester aku mengeluarkan karya gitu ya. Karya-karya desain aku gitu. Bikin baju yang ready to wear, yang bisa dipakai dan diterima sama halayak umum gitu, yang sesuai dengan konsep dan teori yang udah pelajari di kampus kayak gitu. Selain baju-baju juga mungkin make up kayak gitu, make up sekarang sih sebenarnya lagi kepengen belajar make up karakter gitu ya, dibanding make up beauty. Terus selain itu juga kalau untuk event sendiri pernah ikut lomba juga, beberapa lomba fashion di antaranya gitu di Jakarta. Lomba apa aja? Di antaranya itu salah satunya aku waktu akhir tahun kemarin 2019 itu aku ikut fashion lomba desain fashion di Lebak. Jadi pas kemarin HUT Lebak itu aku ikut dan alhamdulillah di situ dapat bonus. Dapat bonus pada saat itu. Selain lomba di tahun 2019 itu ada lomba lain nggak yang pernah diikutin? Lomba lain itu 2019 juga sih sebenarnya, di tahun 2019 juga, tapi di bulan Maret April itu lomba DMP, Duta Muslimah Planner Banten. Adanya dia di waktu itu dilaksanainnya di Tangerang. Di Tangerang pada saat itu. Alhamdulillah di situ walaupun nggak dapet juara 1, 2, 3, tapi bisa memasuki 10 besar terfavorit. Oke Mbak Ovi, denger nih pernah ikut lomba mural juga, bisa diceritain gak nih? Itu lomba mural tuh 2018 pas lagi ada kegiatan Asian Games ya. Jadi memang dari pemerintahan mungkin pingin Jakarta itu kelihatan lebih artis, terus mungkin lebih pengen kelihatan bagus aja, rapih gitu mungkin. Dan di situ salah satunya ada program lomba mural. Nah dan
apa namanya, memang itu lomba muralnya itu senasional, jadi se-Indonesia. Se-Indonesia pada Iya, saat saat itu. Dan di situ memang itu dibikin tim. Jadi satu timnya itu ada 4 anggota, 4 orang. Dan akhirnya itu karena memang daripada aku bingung kan di situ, bingung bawa siapa gitu ya. Kalau bisa, maksudnya ibaratnya kayak bawa bendera siapa. Akhirnya karena memang aku sekolah di kesenian di IKJ, ya udah akhirnya aku bawa nama IKJ gitu. Terus aku cari teman-teman aku juga, dan kebetulan memang teman-teman aku juga oke, boleh deh coba gabung sama Ovi gitu kan. Akhirnya kita sepakat buat ikut-ikut lomba mural. Dan itu tuh sebenarnya di kampus aku itu ada 4 tim, dan itu teman-teman aku semua emang. Terus selain itu aja di luar kampus juga banyak banget, dan itu mereka lebih senior, dan sebenarnya lebih udah bisa dibilang seniman senior banget yang udah hebat banget itu. Dari segi gambarnya itu udah muralis banget, udah udah realis banget gitu. Dan dari situ sebenarnya aku udah pesimis gitu kan, karena ngelihat ya Allah ini dari Jogja lah gitu kan, seniman-seniman dari Jogja atau seniman-seniman dari Jakarta yang dari galeri ini galeri itu gitu kan, yang benar-benar udah yang udah terkenal banget gitu, udah profesional. Wah, ternyata saingannya banyak banget gitu kan. Terus di situ juga kayak deg-degan, ayo udahlah bismillah aja, yang penting karya aku tuh ada di Jakarta terpampang gitu kan. Masalah menang atau enggak itu enggak jadi masalah buat Opi kan. Yang penting Opi bisa menyalurkan, bisa mencoba gitu. Dan mungkin ya itu sebenarnya itu lebih ke bonus sih ya kalau masalah menang, juara, hadiah kayak gitu. Dan pas di finalnya itu pengumuman, ternyata tim aku masuk ke 10 besar gitu. Sempet gak nyangka dong kan awalnya. Sempet gak nyangka karena memang ngelihat pesaingnya itu tuh ada 74 tim. Satu timnya kan itu terdiri maksimal 4 orang. Dan itu tuh semuanya seniman-seniman yang udah hebat semua, yang emang ada di jurusan kesenian itu gitu kan, di bagian murni gitu. Dan di situ kayak ya Allah deg-degan banget dalam hati, bisa nggak ya gitu. Cuman ya udah nggak apa-apa, yang penting kalau misalkan aku lewat, kan emang sering banget lewat situ kan, lewat jalur tol situ gitu di daerah Rawamangun. Di daerah Rawamangun kan itu ada arah masuk buat ke tol. Nah itu di daerah situ, tiang-tiang di situ tuh jadi dimuralin. Ya itu balik lagi, sebenarnya juara-juara kayak gitu tuh lebih ke bonus gitu ya. Aku juga nggak tahu dari segi apa mereka juri-juri itu menilai gitu. Tapi ya alhamdulillah pas di hari terakhir itu tuh ya ada rasa seneng, tapi sebenarnya ada rasa malu gitu loh sama seniman-seniman yang udah senior, yang udah jauh lebih banyak pengetahuan tentang seni gitu kan. Ya alhamdulillah sih, sebenarnya mah itu lebih ke pengalaman aja gitu. Jadi suatu pengalaman yang sangat berharga, gak nyangka bisa menang gitu. Dan akhirnya alhamdulillah masuk ke 10 besar. Oke, Mbak Ovi ini kan seorang MUA nih. Pernah gak sih make upin artis gitu? Kalau make upin artis pernah, dan emang kebetulan waktu itu tuh artisnya laki-laki. Jadi memang ya make upnya juga mungkin tipis-tipis sesuai sama jenis kelamin gitu ya. Tapi kadang-kadang make up tipis itu lebih susah loh Mbak. Iya sih, karena memang harus menyesuaikan juga gitu di kamera gitu kan, terlalu menor atau enggak kayak gitu kan, karena memang laki-laki gitu. Dan untungnya itu waktu itu tuh artisnya Amarzoni, jadi kan memang dia udah punya dasarnya itu emang udah ganteng gitu ya. Jadi dipoles nggak dipoles juga tetap sebenarnya sama aja gitu. Dan itu memang sebenarnya aku waktu itu di calling, karena aku kan kuliah di IKJ. Di IKJ kan ada fakultas perfilman gitu. Jadi aku di calling gitu sama teman-teman di film, coba sih bisa nggak gitu, ada waktu nggak buat make upin Amarzoni. Kebetulan Amarzoni lagi ada konten buat YouTube-nya dia katanya gitu. Oh ya udah boleh gitu kan. Akhirnya aku sama teman-teman tim kru di film itu ke rumahnya Amarzoni gitu. Ya udah di situ sebenarnya gugupnya itu apa ya? Iya, yang pertama artis gitu, yang kedua ganteng. Jadi gugup gitu kan. Terus sambil kayak maaf ya bang, kayak gitu, sorry ya bang, ini alisnya gak dibenerin dulu kayak gitu. Ya Vi, nggak apa-apa. Dan di situ juga emang ya di luar apa yang aku pikirin dulu gitu kan. Artis kan besar gitu kan. Terus
kayaknya apa ya, aku pikirnya sebenarnya lebih ke sombong gitu, artis tuh sombong, terus kayaknya kalau dipegang sama tangan aku tuh kayak ih bukan level gitu. Tapi ternyata pas aku terjun di lapangan langsung ketemu artis gitu kan seperti Amar Zoni kayak gitu, mereka justru welcome gitu, justru ya fine aja kayak kita gitu, biasa gitu. Dan ya apa pikiran-pikiran negatif tentang artis kayak gitu tuh akhirnya hilang gitu, dengan sendirinya. Ya. Dengar-dengar nih Mbak Ovi mau ada jalin kerjasama kontrak sama apa namanya, program film ya, film layar lebar. Oh kalau itu sebenarnya itu masih 50-50 sih, itu juga masih baru di calling aja gitu, dan itu juga belum diobrolin secara intens gitu kan, mau kerjasama seperti apa itu juga belum tahu. Tapi memang waktu itu ada obrolan gitu kalau pengen ketemu buat ngobrolin salah satu, pengen sebenarnya ngomongnya sih cuma pengen kerjasama, tapi di situ belum tahu kerjasama dalam artian kerjasama apa kayak gitu. Kalau misalkan ada tawaran untuk kerjasama jadi MUA di suatu film misalkan, kira-kira mau diterima nggak? Mau banget, mau banget gitu, karena kan memang ya bukan pengen nyoba-nyoba, kayaknya kalau kayak nyoba-nyoba ntar malah gagal gitu ya filmnya, karena kan memang film kan besar gitu. Pengen sih, ada keinginan juga gitu, Opi tuh ditawarin buat jadi makeup artist di salah satu film layar lebar kayak gitu, karena sebelumnya waktu tahun 2000 saat pemilu, jadi waktu itu tuh emang ada callingan dari teman-teman gitu kan, dari teman-teman film, katanya bisa nggak gitu makeupin buat iklan layanan masyarakat gitu kan, karena memang waktu itu kan lagi gembar-gembornya pemilu gitu. Di kantor Bawaslu katanya gitu. Oh ya udah boleh deh, dibilang kayak gitu kan. Nah sebenarnya makeup di tempat-tempat kayak gitu tuh harus ngejar waktu banget sih, karena kan mungkin ada waktunya gitu kan, jam sekian harus selesai kayak gitu. Terus selain tawaran make up langsung digaji gitu ya, langsung ada dapat uangnya gitu. Selain itu juga ada beberapa kali bantu-bantu teman-teman film buat bikin tugas akhir mereka kayak gitu kan. Filmnya itu misalkan entah di lokasinya entah di daerah Puncak kayak gitu, atau misalnya di daerah Jakarta kayak gitu. Jadi mungkin secara pengalaman sih yang namanya make up instan, make up perpisahan sama make up buat bikin film kan itu beda banget gitu ya. Bedanya itu kan dalam artian waktu harus benar-benar cepet kayak gitu. Mungkin dari situ juga Opi udah ada lah gitu, belajar gitu, adalah tahu perbedaan make up perpisahan atau make up graduation sama make upin buat film kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk make up karakter Opi masih belum bisa gitu, masih harus banyak belajar banget gitu. Makanya kalau misalkan ada itu tadi kan tawaran itu yang Opi pengennya sih tawaran make up di layar lebar gitu Kak, gitu. Oke, kalau misalkan nanti suatu saat kontraknya jadi, jangan lupa ajak ya. Ya insya Allah, amin. Oke, terakhir nih Mbak Opi, kira-kira pesan apa yang bisa Mbak Opi kasih untuk para penderita kanker di seluruh dunia agar mereka tetap semangat dan terus berkarya seperti Mbak Opi? Pesannya sih untuk teman-teman di luar sana yang seperjuangan sama aku, entah itu penderita kanker ataupun penderita apapun itu yang lagi mungkin hidupnya lagi down gitu ya. Intinya hidup itu kan penuh dengan cobaan, semua manusia, semua insan itu pasti punya cobaan, nggak ada namanya manusia itu nggak punya cobaan gitu kan. Yang penting yang pertama itu kita harus yakin kalau ada Tuhan yang memberi cobaan, Tuhan juga lah yang memberi kebahagiaan buat kita. Karena memang obat yang benar-benar paling mujarab itu adalah semangat kita sendiri, dari diri kita sendiri, yaitu adalah semangat, dengan cara semangat, terus percaya diri. Karena percaya diri dengan cara kita berpikir harus positif gitu, bahwa kita tuh pasti bisa sembuh. Selain itu juga kita punya keinginan yang harus kita capai, entah itu cita-cita kita yang sempat tertunda. Jadi buat teman-teman semua, semangat.
Nah pemirsa, itu dia perbincangan kita bersama narasumber yang sangat luar biasa. Semoga menjadi nilai inspiratif bagi kita semua. Tetap saksikan talkshow inspiratif hanya di HTV tentunya. Saya Vika Milenia mewakili kerabat kerja yang bertugas. Mohon undur diri. Salam HTV.